Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 8 September 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki hari Minggu biasa ke-23. Setiap orang dipanggil untuk menjadi terbuka atas kasih dan sapaan Allah. Namun harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih itu. Hal ini terjadi karena memang orang menutup telinganya dan orang tidak mau melihat. Hari ini kita bisa berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita tetap memohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darah memberi kesembuhan kepada kita yang merayakan Ekaristi. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, hanya mereka yang tidak mau melihat yang benar-benar buta, hanya mereka yang tidak mau mendengar yang sungguh tuli. Kami mohon kepadamu, bukalah mata dengan perantaraan orang-orang pilihan-Mu sehingga kami dapat memberi kesaksian. Semuanya dibuatnya baik. Dengan demikian semoga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu itu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli sehingga ia mendengar. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang bisu sehingga ia menjadi pribadi yang bisa berbicara. Kuasa Tuhan atas segala sakit penyakit. Demikian pula Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang tuli, untuk mendengarkan sabda Allah sehingga kita tidak mampu untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu bersyukurlah kita jika kita mampu mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya dan mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Itulah panggilan hidup kita, yaitu meneruskan sabda Tuhan,
berbuat baik kepada siapapun, hidup damai satu sama lain, dan menghadirkan pewartaan Allah sumber keadilan bagi setiap orang, saling membantu, saling menguatkan, dan banyak mendengarkan, maka orang itu disembuhkan. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam pesiaran menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.